Ini adalah mouse gaming Cooler Master MM710 dan gue beli mouse ini harganya cuma 100 ribuan. Yap, kalian nggak salah dengar, 100 ribuan. Gue beli mouse ini bukan beli second, bukan beli barang reject, dan bukan beli dari orang dalamnya Cooler Master ya. Tapi gue beli mouse ini tuh baru secara langsung di marketplace, dan bahkan di official store-nya pun ada dan harganya sama, yaitu di 100 ribuan. Dan ini juga bukan mouse gaming ecek-ecek kayak mouse gaming 100 ribuan yang lain. Dia punya spek itu udah setara sama mouse gaming 500 ribuan ke atas, karena dasarnya dia itu juga mantan mouse 700 ribuan. Penasaran sama fitur dan spek mouse ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan gue abis beli mouse gaming Cooler Master MM710 ini. Gue beli mouse ini karena waktu kemarin pas 99 itu gue lagi scroll-scroll ya di TikTok Shop. Dan gue kaget, ternyata ada mouse ini yang lagi dijual di harga 100 ribuan doang. Awalnya gue mikir kalau ini tuh barang flash sale ya. Kan biasa tuh misalnya ada barang harga 300 ribu, tiba-tiba di 99 atau 10-10 gitu, tiba-tiba flash sale jadi 100 ribuan gitu. Ternyata enggak cuy. Ternyata beneran emang harganya si Cooler Master MM710 ini udah turun drastis sejak 4 tahun lalu pas dia rilis. Dan speknya itu tetap sama 4 tahun yang lalu. Yes, mouse ini tuh bener umurnya udah 4 tahun ya. Yang artinya dia itu rilis di tahun 2019. Dan pada saat dia rilis, dia itu digadang-gadang sebagai salah satu mouse gaming under 1 juta yang bisa bersaing secara langsung sama Final Mouse Ultralight 2. Jadi sebelum gue bahas soal spek dan fitur dari mouse ini, gue pengen bahas dulu soal paket pembeliannya. Di sini dia itu simple banget ya. Cuma kasih unit mouse-nya aja dan satu set mouse fit replacement. Oh iya, bakal ada user manual juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail soal pengoperasian mouse ini, bisa baca-baca aja tuh. Nah, jadi secara fisik, mouse ini tuh bentuknya ambidextrous, ukurannya kecil, punya shell bolong-bolong untuk ngurangin bobot mouse-nya, dan punya punggung yang cukup tinggi di bagian belakangnya. Untuk tombolnya juga lengkap ya. Ada DPI button, dan di sebelah kiri mouse-nya itu ada 2 extra buttons yang juga bisa diprogram lewat softwarenya. Karena ini mouse kabel dan bukan wireless, kabelnya nggak bisa dicopot-copot. Tapi di sini Cooler Master udah kasih kabel yang enteng banget serasa kabel paracord, tapi ini nama kabelnya itu Ultra Wave Cable. Untuk pilihan warna mouse-nya dia juga ada warna hitam dan putih, dan dua-duanya itu juga ada pilihan warna, yaitu mau glossy ataupun matte. Jadi kalau dilihat dari body mouse-nya lagi, kelihatan banget kalau mouse gaming ini diperuntukkan buat orang-orang yang ukuran tangannya tuh kecil. Karena yang pertama, dia itu ukuran mouse-nya cukup kecil, dan kedua, karena punggungnya ini cukup tinggi, jadi rasanya mouse ini akan lebih enak kalau dipakainya dengan claw grip. Gua pun yang udah biasa pakai mouse kecil dan pakai fingertip grip di mouse Adaxa Air Mini gua, pas nyoba untuk daily driver mouse ini tuh ngerasa kurang nyaman dengan fingertip grip gua ataupun palm grip. Dan akhirnya gue coba untuk pakai claw grip yang cukup agresif untuk bisa nyaman sama mouse ini. Tapi tetap keep in mind kalau tangan orang itu beda-beda ya. Jadi mungkin aja kalian dengan mouse ini yang punya tangan kecil itu bisa nyaman pakai palm grip. Dan mungkin aja kalau misalnya tangan kalian gede itu juga bisa nyaman pakai fingertip grip. Semuanya akan kembali ke pemakaian masing-masing. Nah, sekarang kita bahas soal spek mouse ini yang bikin geleng-geleng kepala, mengingat kalau harga mouse ini sekarang cuma 100 ribuan cuy. Cooler Master MM710 ini pakai switch Omron, yang artinya dia itu bisa tahan 20 juta klik. Jadi nggak perlu khawatir kalau mouse 100 ribuan yang ini tuh bakal kena isu double klik secara tiba-tiba. Untuk sensornya, Cooler Master MM710 ini pakai Pixart PMW3389. Yes, mouse 100 ribuan ini udah pakai sensor PMW3389. Artinya secara sensor untuk main game kompetitif, mouse ini udah akurat banget cuy. Tapi sebenarnya hal itu wajar aja ya kalau mengingat mouse ini tuh rilisnya di harga 700 ribuan. Tapi karena dia itu sekarang harganya 100 ribuan, buat apa beli mouse gaming lain kalau bukan nyari wireless? Karena dia udah kayak begini cuy. Untuk DPI maksimal mouse ini ada di 16.000 dan bisa diatur lewat softwarenya ataupun lewat DPI buttonnya. Oh iya, dia itu nggak ada RGB yang menurut gua bisa jadi hal positif karena itu ngebantu ngeringanin bobotnya. Untuk berat mouse ini ada di 53 gram, yang mana enteng parah ya karena kebantu banget sama shellnya yang bolong-bolong dan terbuat dari ABS plastik. So far, Cooler Master MM710 ini adalah mouse gaming paling enteng yang pernah gua punya. Dan setelah membiasakan diri pakai mouse ini selama seminggu 2 minggu ke belakang, gue bisa ngerasa kalau ngeflick di game kayak Valorant gitu, pakai mouse yang enteng banget kayak gini tuh lebih enak. Oh iya, walaupun shell dari MM710 ini bolong-bolong, Cooler Master klaim kalau mouse ini udah dust dan water resistant. Jadi harusnya aman tuh kalau misalnya tangannya keringetan. Tapi tetap aja harus hati-hati ya kalau misalnya tangannya udah basah kebangetan gitu ya. Karena soalnya bolong-bolongnya ini tuh langsung menuju ke komponen listrik mouse-nya. Jadi kalau misalnya ada air berlebihan yang masuk, itu tetap aja kayaknya bisa bikin ngerusak mouse ini sih.
Terakhir nih, kalau misal kalian masih merasa belum teryakini sama mouse ini yang harganya 100 ribuan, untuk mouse fitnya dia udah pakai PTFE yang terkenal dipakai sama mouse-mouse flagship sampai sekarang cuy. Dan replacement fitnya yang tadi gue bilang dapat di boxnya, itu PTFE juga. Di sini gue udah tes langsung ya si mouse-nya untuk main game Valorant dan Osu, dan kalian bisa langsung lihat tes langsungnya sekarang. Monsieur. Got one. Nice try. That's 3. You blink. 5 kills remaining. That's 3. 1 kill remaining. Falling. One left. For their sake, I'm glad. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. Oke, jadi setelah gua paparin semua itu, ada beberapa catatan dari gua buat kalian yang pengen meminang mouse yang kemurahan ini. Yang pertama adalah karena dia itu masih mouse kabel. Kalau kalian adalah orang yang udah terbiasa sama mouse wireless kayak gua, awal-awal pakai tuh pasti akan keganggu sama kabelnya yang kadang-kadang itu suka ketarik dan masuk ke bagian bawah mouse-nya pas lagi readjust mouse. Hal ini tuh emang mengganggu banget terutama pas lagi main game. Cuman lama-lama pas udah terbiasa tuh harusnya udah nggak jadi hal yang mengganggu lagi sih. Yang kedua adalah karena Cooler Master bikin mouse ini seenteng mungkin, jadi build quality mouse-nya itu bukan yang sturdy banget gitu. Mouse-nya kalau dikocok-kocok itu ada suara-suara dikit, kalau diremes agak creaking dikit, dan kalau diremes itu body mouse-nya itu nggak tahu kenapa bisa ngeklik tombol mouse-nya. Paling itu aja sih. Sisanya tetap mouse ini tuh bargain banget ya untuk harganya. Dan harganya itu ada di 150.000. Jadi kalau misal kalian emang lagi nyari mouse gaming murah, misalnya budgetnya cuma 100 ribuan, 200 ribuan aja, dan nggak nyari wireless, ini tuh satu-satunya pilihan sih. Mungkin malah sekarang ada warnet yang e-sports cafe gitu ya, yang mungkin aja satu warnetnya itu udah pakai mouse ini semua. Karena saking murahnya cuy, cuma 150 ribuan aja udah bisa dapat mouse gaming sebagus ini. Kayak ngapain gitu lu beli Logitech G102 kalau misalnya ada si Cooler Master MM710 ini udah nggak relevan lagi cuy. Nah buat kalian yang tertarik dan teracuni video ini dan pengen beli mouse Cooler Master MM710 ini, seperti biasa linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian beli pakai link gua sangat mengapresiasi itu karena secara langsung kalian udah bantuin channel gua. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Cooler Master MM710 ini ya. Sebuah mouse yang literally harganya tuh kayak kacang goreng ya. Semoga kalian suka videonya dan semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang emang lagi nyari mouse gaming murah gitu ya kan. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.